Selamat bertemu kembali, semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bertemu kembali dengan saya Putu Bagus Tanaya, pengampu mata kuliah manajemen perbankan. Pada pertemuan ke-6, kita akan membahas tentang manajemen perkreditan. Nah, di sini diharapkan nanti setelah selesai melakukan atau memberikan perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu nanti memberikan penjelasan tentang proses perkreditan di bank, kemudian menjelaskan konsep dan strategi ALM dalam perkreditan di bank, dan menghitung bunga bank dengan berbagai metode. Perbankan merupakan sektor vital dalam perekonomian modern. Bank berperan sebagai intermediasi keuangan, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan berbagai layanan keuangan lainnya. Proses perkreditan menjadi salah satu fungsi utama bank, di mana bank menganalisis kelayakan calon debitur, menyalurkan kredit, dan memantau pemanfaatannya. Manajemen aset dan liabilitas atau disebut dengan ALM juga krusial dalam operasi perbankan untuk menjaga keseimbangan antara aset dan kewajiban bank, meminimalkan risiko, dan memaksimalkan profitabilitas. Pemahaman mendalam tentang proses ini, termasuk perhitungan bunga bank, sangat penting bagi bank untuk menjalankan fungsinya secara efektif dan bertanggung jawab. Proses perkreditan. Proses perkreditan merupakan salah satu fungsi utama bank untuk menyalurkan dana kepada masyarakat. Tujuan utama dari pemberian kredit adalah untuk mendukung kegiatan ekonomi dan membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan konsumsi maupun investasi. Analisis kredit 5C. Nasabah mengajukan permohonan kredit dan menyertakan dokumen yang relevan seperti identitas diri, laporan keuangan, dan agunan jika diperlukan. Pada tahap ini, bank memberikan informasi mengenai jenis kredit yang tersedia, syarat dan ketentuan yang berlaku. Bank melakukan penilaian menyeluruh terhadap profil nasabah melalui metode 5C of credit. Jadi di sini dikatakan bahwa bank itu memiliki sebuah bentuk analisis yang dimana nantinya mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pemberian perkreditan. Nah, unsur-unsur kredit 5C itu antara lain: 1. Karakter. Karakter itulah penilaian terhadap karakter dan integritas, reputasi, dan riwayat kredit calon debitur. Tujuannya inilah memprediksi kemungkinan calon debitur untuk memenuhi kewajiban dengan baik dan tepat waktu. Aspek apa saja yang nilai, yaitu riwayat kredit. Bank akan memeriksa riwayat kredit calon debitur, termasuk ketepatan pembayaran kredit sebelumnya, adanya tunggakan atau tidak, dan riwayat kredit macet. Nah, reputasi. Bank akan mencari informasi tentang reputasi calon debitur di masyarakat dan dunia usaha. Nah, integritas. Bank akan menilai kejujuran komitmen calon debitur dalam memenuhi kewajibannya. Stabilitas. Bank akan mempertimbangkan stabilitas pekerjaan dan tempat tinggal calon debitur. Kemudian yang kedua, analisis, yaitu capacity atau kapasitas. Nah, kemampuan finansial calon debitur untuk melunaskan kredit ini perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Tujuannya adalah memastikan bahwa calon debitur memiliki pendapat yang cukup dan stabil untuk membayar cicilan kredit tepat pada waktunya. Aspek yang dinilai dalam capacity inilah rasio keuangan. Bank akan menganalisis rasio-rasio keuangan seperti rasio utang terhadap pendapatan, rasio likuiditas, dan rasio solvabilitas. Sumber pendapatan. Bank akan menilai sumber pendapatan calon debitur baik dari gaji, usaha, atau sumber lainnya. Stabilitasnya pendapatan, bank akan mempertimbangkan seberapa stabil pendapatan calon debiturnya. Kemudian pengeluaran juga diperhatikan. Bank akan menganalisis pola pengeluaran calon debitur untuk memastikan bahwa ada dana yang cukup untuk membayar cicilan kredit. Kemudian analisis 5C berikutnya itu kapital. Definisi kapital adalah kondisi keuangan calon debitur termasuk aset dan kewajiban. Tujuan menganalisis inilah mengetahui kemampuan calon debitur dalam menanggung risiko dan menilai keseriusan dalam debitur dalam pengajuan kreditnya. Aspek dinilai dalam kapital yaitu aset. Bank dalam menilai aset yang dimiliki calon debitur seperti rumah, tanah, kendaraan, dan investasi. Kemudian kewajibannya, bank akan menganalisis kewajiban atau utang yang dimiliki calon debitur kepada pihak lain. Kemudian kekayaannya bersih, bank akan menghitung kekayaan calon nasabahnya dalam hitungan kekayaan bersihnya, atau aset dikurangi kewajibannya. Kemudian ada kolateral atau jaminan. Nah, di sini aset yang dijaminkan oleh calon debitur sebagai pengaman kredit, ya. Tujuannya lah bagaimana bank bisa minimalkan risiko kerugian
yang ada dalam calon debitur, sehingga nanti mudah-mudahan tidak terjadi gagal membayar kredit. Apa saja yang nilai? Aspek yang nilai adalah jaminan. Bank akan menilai nilai pasar dari jaminan yang diberikan. Likuiditas jaminan. Bank akan mempertimbangkan seberapa mudah jaminan tersebut dapat dijual jika diperlukan. Kemudian legalitas jaminan. Bank akan memastikan bahwa jaminan tersebut memiliki status hukum yang jelas. Kemudian analisis berikutnya adalah condition atau kondisi. Faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan calon debitur dalam melunasi kredit. Tujuan analisis adalah memperhitungkan faktor-faktor risiko yang berasal dari luar calon debitur. Nah, ini aspek yang dinilai dalam analisis adalah kondisi ekonomi. Bank akan mempertimbangkan kondisi ekonomi secara makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga. Kondisi industri, bank akan menganalisis kondisi industri atau sektor usaha di mana calon debitur beroperasi. Kemudian kondisi pasar. Bank akan memperhatikan kondisi pasar yang relevan dengan usaha calon debitur. Kemudian kebijakan pemerintah. Bank akan mempertimbangkan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi usaha calon debitur. Nah, dengan menganalisis kelima faktor ini secara komprehensif, bank dapat menilai kelayakan kredit calon debitur dan mengambil keputusan pemberian kredit yang tepat. Pengajuan kredit. Pengajuan kredit adalah salah satu aktivitas utama dalam manajemen kredit bank, di mana nasabah mengajukan permohonan pinjaman untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Berikut proses dan komponen penting dalam pengajuan kredit, yaitu tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah permohonan kredit, pengisian formulir dan dokumen. Nasabah mengisi formulir pengajuan kredit dan melengkapi dokumen yang diperlukan seperti identitas diri, laporan keuangan, bukti-bukti kepemilikan agunan. Lanjut kemudian wawancara dan verifikasi. Nah, di sini wawancara dan verifikasi ini bank melakukan wawancara dan verifikasi data nasabah untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan informasi. Nah, tahap kedua adalah menganalisis kredit dan penilaian risiko, yaitu risiko analisis 5C. Di sini bank menilai kelayakan kredit nasabah berdasarkan 5C, terdiri dari karakter, kapasiti, kapital, kolateral, dan kondisian. Nah, kemudian tahap ketiga adalah keputusan kredit, persetujuan kredit atau penolakan. Bank memutuskan untuk menyetujui atau menolak permohonan kredit berdasarkan hasil analisis risiko. Kemudian penentuan syarat kredit. Jika disetujui, bank menentukan jangka waktu, suku bunga, dan syarat-syarat kredit lainnya. Nah, kemudian kita masuk ke tahap keempat, penandatanganan pencairan kredit. Nasabah dan bank menandatangani perjanjian kredit yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kemudian pencairan dana. Nah, pada saat pencairan dana, bank mencairkan dana kredit ke rekening nasabah. Kemudian tahap kelima yaitu pemantauan dan pelunasan. Pemantauan dan pelunasan ini yaitu bank melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana kredit dan kinerja pembayaran nasabah. Kemudian di pelunasan, nasabah melakukan pembayaran cicilan kredit sehingga lunas sesuai dengan perjanjian dan kredit. Manajemen aset dan liabilities. Manajemen aset dan liabilities, aset dan liability management atau ALM adalah proses strategis untuk mengelola risiko yang muncul dan ketidakseimbangan antara aset dan kewajiban bank, terutama yang terkait dengan risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko mata uang. ALM memainkan peran penting untuk memastikan bahwa penjamin pemberian kredit dikelola dengan bijaksana dan sesuai dengan profil likuiditas dan modal bank. Nah, hubungan ALM dengan perkreditan. Dalam konteks perbankan, aset utama mencakup kredit yang diberikan kepada nasabah, baik kredit konsumen, mikro maupun koperasi. Kredit ini menghasilkan pendapat melalui bunga yang dibayar oleh debitur. Liabilitas bank. Sumber pendanaan untuk aset ini terutama berasal dari dana pihak ketiga seperti tabungan, giro, dan deposito. Karena liabilitas memiliki jatuh tempo yang berbeda-beda, manajemen harus menyesuaikan struktur pendanaan dengan jangka waktu kredit. Nah, kemudian risiko dalam manajemen aset dan liabilitas. Risiko likuiditas. Bank perlu menjaga keseimbangan antara kredit dan diberikan atau aset dan dana yang dapat dicairkan kapan saja oleh nasabah atau liabilitas. Risiko likuiditas muncul jika bank tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi penarikan dana secara tiba-tiba. Risiko suku bunga. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi margin keuntungan bank. Jika suku bunga naik, biaya dana liabilitas juga meningkat. Sementara bunga kredit atau aset bisa tetap, terutama untuk kredit dengan suku bunga tetap. Nah, risiko kredit non-performing loan, pemberian kredit yang tidak terkelola dengan baik dapat menghasilkan kredit macet yang berujung pada meningkatnya NPL dan mengurangi kualitas aset bank. Nah, kemudian ada strategi manajemen
ALM dalam perkreditan bank, yaitu matching maturities. Bank harus memastikan bahwa jatuh tempo aset, misalnya tenor kredit, sejalan dengan jatuh tempo kewajiban, misalnya deposito berjangka, untuk mengurangi risiko likuiditasnya. Ya, ada disebut dengan hedging, risiko suku bunga. Bank dapat menggunakan instrumen keuangan seperti interest rate swaps untuk melindungi diri dari fluktuasi suku bunga. Kemudian penyisihan modal dan agunan. Bank juga harus memiliki kebijakan pemberian kredit yang ketat, termasuk menetapkan persyaratan agunan dan menyisihkan modal untuk mengantisipasi risiko kredit bermasalah. Nah, peranan ALM dalam pemberian kredit dan monitoring yaitu menyeimbangkan antara kredit dan dana. ALM memastikan bahwa pemberian kredit dilakukan dengan mempertimbangkan dana likuid dan sesedia agar tidak mengganggu operasional bank. Kemudian monitoring portofolio kredit. ALM bekerja sama dengan divisi kredit untuk memantau portofolio kredit, memastikan kredit diberikan kepada nasabah yang layak, dan minimalisasi risiko NPL. Pengelolaan risiko mata uang. Untuk kredit dalam mata uang asing, ALM juga bertugas memastikan bahwa risiko nilai tukar dapat diminimalisir dengan strategi lindung nilai. Manajemen aset dan liabilitas atau ALM sangat krusial dalam mendukung manajemen perkreditan bank. Dengan ALM yang efektif, bank dapat memastikan pemberian kredit dilakukan dengan risiko yang terukur dan struktur pendanaan yang sehat. Ini akan meningkatkan profitabilitas dan menjaga stabilitas operasional jangka panjang, terutama dalam menghadapi perubahan pasar dan suku bunga. Perhitungan bunga bank. Bunga bank adalah imbalan atau biaya yang dikenakan atas penggunaan dana yang dipinjamkan atau simpan di bank. Nah, dalam sistem perbankan, bunga berperan penting baik bagi nasabah maupun bank. Bagi nasabah, bunga menjadi motivasi untuk menabung atau biaya atau pinjaman. Sedangkan bagi bank, bunga merupakan sumber pendapatan utama yang diperoleh dari perbedaan antara bunga pinjaman dan bunga simpanan. Fungsi dan tujuan bunga bank. Fungsi dan tujuan bunga bank adalah sebagai imbalan untuk nasabah penabung. Bank memberikan bunga kepada nasabah yang menabung atau menyimpan uang sebagai bentuk apresiasi atas penggunaan dana tersebut. Kemudian sebagai biaya atas kredit. Nasabah yang meminjam dana dari bank diwajibkan membayar bunga sebagai biaya atas penggunaan dana pinjaman. Mengurangi inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan suku bunga juga digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Nah, juga meningkatkan profitabilitas bank. Bank memperoleh keuntungan dari selisih antara bunga yang dibayarkan kepada nasabah simpanan dan bunga yang diterima dari nasabah kredit. Formula dan jenis perhitungan bunga. Perhitungan bunga di bank umumnya menggunakan dua metode utama, yaitu bunga simple interest atau bunga sederhana dan compound interest atau bunga majemuk. Nah, kita di sini akan membahas dua perhitungan bunga yang ada di bank. Yang pertama simple interest atau bunga sederhana. Apa itu simple interest atau bunga sederhana? Yaitu bunga yang dihitung hanya berdasarkan pokok awal tanpa melibatkan akumulasi bunga sebelumnya. Nah, bunga sederhana ini dihitung berdasarkan pokok pinjaman awal, sehingga jumlah bunga yang dibayarkan setiap bulannya tetap sama. Bunga efektif dihitung berdasarkan sisa pokok pinjaman per bulan, sehingga jumlah bunga yang dibayar setiap bulannya akan semakin kecil seiring dengan berkurangnya pokok pinjaman. Nah, jadi perhitungan bunga bank yang sebenarnya bisa lebih kompleks tergantung pada jenis kredit, jangka waktu, dan kebijakan masing-masing bank. Sebaiknya konfirmasi ke bank mengenai metode perhitungan bunga yang digunakan untuk kredit yang Anda ambil sebelum Anda masuk dan memberikan beberapa hal berhubungan dengan pinjaman. Kemudian yang kedua, ada compound interest, yaitu bunga majemuk. Bunga majemuk memperhitungkan bunga yang dihasilkan sebelumnya sehingga bunga tersebut terakumulasi. Keuntungan bunga majemuk. Akumulasi lebih cepat karena bunga yang dihasilkan pada periode sebelumnya ikut dihitung dalam periode berikutnya. Pengaruh frekuensi komponisasi, semakin sering bunga dikompon, semakin besar hasil akhirnya. Contohnya, bunga bulanan akan menghasilkan lebih banyak dibanding bunga tahunan, meskipun tingkat bunga tahunan sama. Nah, bunga majemuk sangat efektif dalam investasi jangka panjang karena menghasilkan pertumbuhan eksponensial seiring dengan waktu yang ada dalam sebuah proses kredit tersebut.